Hai Lur, jangan lupa like, comment, and subscribe. Itu dikatakan dalam dongeng itu yang ratu yang beramasan yang katanya ada menghukum barang itu kan hanya dongeng untuk menyangatkan saja itu. Hai Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita sowan Bapak, obrolan gadul, obrolan nggak ada judul. Pokoknya kita hanya ngobrol ngalor ngidul, apapun bebas. Teman-teman yang mau nanya silahkan. Yang mau tahu sesuatu tentang sejarah, tentang mitos, tentang apapun yang kalau memang nanti itu Bapak bisa menyampaikan, saya akan menanyakan ke Bapak. Dan sesuai pesan teman-teman, ada yang mau berpesan berkelanjutan dari cerita Candi Prambanan, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Sekarang kembali saya akan ke Candi Boko. Nah, basic dasarnya adalah fakta atau mitos. Artinya dari sudut pandang fakta, dari sudut pandang akademis, dari sudut pandang sejarah, keilmuan itu seperti apa, lalu dari mitos yang berkembang di masyarakat menjadi dongeng, legenda, dan lain sebagainya, kita juga akan tanyakan. Kembali dengan Bapak saya ngobrol-ngobrol santai, masih sasar susur nggak apa-apa Lur. Pak, Candi Boko itu kan banyak yang bilang itu candi, tetapi ada yang bilang itu keraton dengan berbagai pernak-pernik ceritanya, termasuk ada Mas Wisben itu pesannya menanyakan apakah yang berkaitan dengan apa yang kanibal itu siapa? Boko misalnya. Nah, itu kita akan dengarkan Bapak bercerita yang pertama dari sejarah dulu atau fakta dulu atau mitos dongeng dulu Pak? Dari dongeng dulu Pak, dongeng dulu biar nanti faktanya justru akan kita kuak di akhir-akhir. Dongeng yang berkembang kan Bantung Bondowoso itu di Ratu Boko. Bantung Bondowoso itu anaknya. Bantung Bondowoso itu bukan anaknya Tapi Boko, tapi justru yang mengalahkan Boko. oh, yang mengalahkan Boko. Ya, anaknya Boko itu Roro Jonggrang. Jadi yang cerita Seribu Candi, masih ingat? Seribu Candi itu adalah bapaknya Roro Jonggrang, itu adalah Ratu Boko. Ratu Boko yang dibunuh oleh Bantung Bondowoso. Nah, lalu Bantung Bondowoso melamar Roro Jonggrang. Roro Jonggrang itu kalau mau menolak takut, tetapi kalau mengiyakan itu musuh keluarganya, gitu. Jadi dengan syarat yang sudah kita singgung. Nah, berarti yang di Ratu Boko itu cerita dongeng yang berkembang seperti apa aja? Ratu Boko itu yang jelas bukan yang kita bahas sebagai candi, tetapi kan orang Jawa sudah terlanjur peninggalan dari zaman kuno, dengan batu itu mesti candi gitu. Padahal itu bukan. Boko itu bukan dalam arti arsitektur, tapi sebagai suatu tempat tinggal yang seperti pola-pola keraton. Nah, tapi kan
Sebentar Pak, ini kan berarti sudah fakta. Ini kan sudah menjadi fakta. Nanti nggak penasaran kalau faktanya sudah dibuat dulu. Sekarang dari sudut pandang dongeng dulu Pak. Oh, Cerita dulu, dongeng dulu yang makan jempolnya. Boleh, itu kembali ke cerita Roro Jonggrang kemarin. Lanjutan cerita Roro Jonggrang yang dongeng. Pokok itu dikatakan dalam dongeng itu yang ratu yang berangasan, yang katanya ada mengandung barang itu kan. Itu kan hanya dongeng untuk menyangatkan saja itu, bahwa itu bentuk raksasa itu sebenarnya bukan itu. Maka semua peninggalan di Boko itu yang sekarang disebut Bukit Ratu Boko itu ada sumur yang disebut dengan Sumur Bandung, dikaitkan dengan Bandung Bondowoso gitu. Itu dongengnya ke sana nanti. Kalau Sumur Bandung itu yang dari Gapura ke barat. Oh, yang bablas terus itu Pak? Iya, ke barat. Ke barat. Ke barat. Yang di Keraton Ratu bangunan itu ke barat ada. Oh, ya. Terus berarti kan Ratu Boko galak, kanibal. Kalau versi dongeng benar. Versi dongeng loh Pak? Iya, karena yang membuat itu kan dongeng. Nah, dongeng itu yang sebenarnya menciptakan siapa Pak? Yang Waktu dongeng tentang yang Boko. menciptakan, yang membuat masyarakat yang tidak memahami tentang fakta loh. Ya. Jadi, karena selama pengetahuan orang itu, masyarakat itu tidak memahami fakta, akan terus dimunculkan dongeng-dongeng. Nah, kalau Ya. ada data nggak yang menciptakan dongeng tentang Ratu Boko itu? Nggak ada, karena dongeng itu lisan loh, Tanpa ketok data ya? tular loh. Iya. Bisa unsurnya karena menakut-nakuti, bisa. Iya. Karena semua tempat yang mempunyai makna penting di masyarakatnya dan masyarakat tidak tahu itu apa, kan terus muncul dongeng-dongeng cerita rakyat itu. Jadi yang membuat ya rakyat tempat waktu itu, tapi bukan dalam masa seumur dengan candinya. Oh iya, pasti setelah ada candi. Jauh, Nah, gitu. berarti kalau yang versi masih versi dongeng, berarti itu sebenarnya kalau Bandung Bondowoso itu tinggalnya di Kalau balik dongeng, Bandung itu kan anaknya Prabu Damarmoyo, keraton di Pengging. Nah, Pengging kita masih tahu di daerah Boyolali. Ya. Itu. Jadi ceritanya kalau kok bisa ada cerita yang Ratu Boko kanibal itu seperti apa? Ya, Maksudnya karena kan yang makan gara-gara ibunya masak katutan irisan Oh, itu kol nanti kan? lain lagi Lain lagi. ada dongeng lagi. Oh, itu bukan karena Bukan. waktu kecil seperti itu lalu gedenya iya, jadi iya. kanibal. Nah, berarti yang itu kita sampaikan dulu. Nah, sekarang Pak ceritanya tentang kenapa bisa dituduh atau bisa didongengkan itu menjadi bahwa Ratu Boko itu kanibal atau galak. Ya, karena pandangan masyarakat kan yang orang yang gede, orang yang itu kan wataknya watak keras gitu kan, Berangasan. berangasan. Oleh karena itu di dalam, kalau dongeng itu sudah dimunculkan menjadi bentuk seni pertunjukan, maka Boko itu digambarkan dengan berangasa, dengan wajah yang raksasa, dengan serem. seperti halnya kalau di dalam Ramayana Dasamuka Oh iya. digambarkannya. Padahal Padahal Dasamuka itu kalau bagi rakyat Sri Lanka itu sangat dihormati sekali dan bukan tokoh raksasa itu. Lho, nanti sebenarnya ini belok ngalor ngidul.
next kita akan cerita yang Ramayana. Nah ini kan gambaran hanya komparasi ya Pak antara Iya, Ratu iya. Boko, karena itu raksasa. Iya. Kalau istilah bahasa Jawa ini buto. Oh, Buto. Makanya di sendratari, di seni pertunjukan itu selalu digambarkan dengan rambut yang ala gimbal, rewu-rewu, Bob Marley, wuyu gitu. Terus satunya alusan. Nah kalau lawannya Ratu Boko yang alusan itu siapa? ya terus anu itu Damar Moyo. Damarmoyo. Iya. Makanya buat Damarwoyo alusan gitu termasuk Alusan. sampai ke Bandung. Iya, anaknya kan Bandung. Kan tadinya kan ada peperangan Iya. antara Boko dengan Pengging. Terus Pengging kalah, terus anaknya maju. Anaknya maju, terus Boko bisa dikalahkan. Oh. Itu dibunuh bahkan. Itu. Tapi berarti kan sebenarnya Bandung Bondowoso ketika membunuh Ratu Boko itu bukan karena jahat, tetapi karena memang di zaman itu peperangan memang harus Iya, berlangsung. peperangan.